Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan bimbingan melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita setiap hari. Edisi Renungan Harian GKE hari ini Jumat tanggal 4 Juni 2021 dari 2 Korintus pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu dan mengucap syukur serta berterima kasih atas berkat dan kemurahan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Kiranya Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk selalu dapat mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus untuk selalu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu, kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengar isi firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian dasar bagi renungan untuk hari ini bagi kita. Jemaat Tuhan, tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara dan tidak kekal. Sehingga tidak ada yang akan bertahan selamanya. Ketika kita datang ke dalam dunia ini, kita tidak membawa apapun. Begitu juga, kita tidak dapat membawa benda apapun ketika saatnya kita keluar dari dunia ini. Kehidupan manusia hanya pendek saja di dunia ini. Semua akan sampai pada titik kematian. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nas hari ini mengajarkan kepada kita tentang kefanaan dan kesementaraan hidup, di mana tubuh ini sebagai tempat kediaman sementara yang digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai kemah yang dapat dibongkar, yang dapat roboh, dan yang dapat hancur. Hal ini menunjukkan bahwa kemah adalah sebuah tempat kediaman yang tidak permanen. Karena itu, raga kita yang ada ini adalah fana. Jika tiba saatnya, maka raga yang fana ini pun akan mati. Ikatan dengan dunia pun berakhir. Akan tetapi ikatan orang-orang yang percaya dan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berakhir oleh peristiwa kematian itu. Sebab Allah sudah menyediakan tempat yang pasti bagi setiap orang yang mengasihinya.
yaitu kediaman yang kekal di sorga. Demikian firman Tuhan di ayat yang pertama mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Iman Rasul Paulus ini juga memberi dasar iman dan pengharapan bagi kehidupan kita semua. Walaupun realitas dalam hidup yang kita jalani di dunia sekarang ini tentu tidak dapat lepas dari masalah dunia. Seperti tantangan hidup, ada keluh kesah, ada sakit penyakit, ada kecewa, ada sakit hati, ada duka cita, ada godaan, ada cobaan karena kesukaran dan kesusahan, karena masalah dan pergumulan, dan banyak hal lainnya. Tetapi Paulus mengajarkan itulah hidup di dunia. Kita harus tabah, kita harus tetap sabar menjalaninya. Yang terpenting, bagaimana kehidupan yang kita jalani ini senantiasa dapat berkenan kepada Allah, mampu memuliakan Allah. Sekalipun begitu berat tekanan kehidupan di dunia ini, karena kita merindukan kehidupan yang kekal bersama Kristus, kita bisa baca secara keseluruhan hingga ayat yang ke-10 dari 2 Korintus di pasal 5 ini. Demikian antara dunia dan sorga ada di pikiran Rasul Paulus. Hidup di dunia, ia penuh dengan keinginan untuk melayani Tuhan. Bersama dengan itu, ia juga merindukan kehidupan surgawi. Sehingga hidup bersama Kristus dan untuk Kristus adalah pilihan terbaik. Kita sering mendengar perkataan Paulus ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu terdapat di kitab Filipi pasal 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-22a. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengajaran bagi kita hari ini pertama, hidup kita di bumi ini bukanlah untuk selamanya. Tetapi apabila kesempatan hidup masih ada untuk kita sampai hari ini, maka itu artinya masih ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki supaya kita kerjakan bagi kemuliaan Allah. Supaya kita mewartakan hidup kekal dari Allah. Begitu juga bagaimana agar pikiran kita selalu dipenuhi dengan keinginan untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi. Biarpun pergumulan dunia ini sering kali menekan kehidupan kita, kita harus tetap tabah, tetap sabar. Sebab kita tahu bahwa hidup di dalam dan untuk Kristus adalah pilihan terbaik. Amin. Untuk firman Tuhan, kiranya kita semua diberkati, semangat beraktivitas sepanjang hari ini dan selamat pagi. Shalom.